Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Abdul Aziz selaku mahasiswa Universitas Pamulang. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sistem bersensor ganda. Nah, tanpa basa-basi lah, kita lanjut aja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu sistem bersensor ganda atau sistem multisensor. Pengertian dari sistem bersensor ganda ini yaitu sistem multisensor merupakan sistem yang menggunakan lebih dari satu channel sensor dalam interaksinya. Nah, kegunaan dari sistem multisensor ini ada dua, yaitu yang pertama, penggunaan saluran sensor secara bersamaan akan meningkatkan bandwidth interaksi antara manusia dan komputer. Yang kedua, yaitu membuat interaksi manusia menjadi seperti interaksi antara manusia dan lingkungannya. Contohnya yaitu suara, teks, hiperteks, animasi, video gerak, isyarat video gerak, penglihatan, dan lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu aplikasi sistem bersensor ganda. Nah, di sini ada 5 sensor input yang dimiliki manusia. Di antaranya apa saja? Yang pertama, penglihatan atau visual. Nah, ini merupakan sensor yang paling utama digunakan dalam komunikasi. Yang paling penting lah penglihatan ini. Yang kedua yaitu suara atau sound. Suara ini digunakan terbatas pada interface, jadi gak begitu leluasa untuk menggunakan suara. Nah, itu yang selanjutnya yaitu pendengaran. Nah, pendengaran ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga perluasan aplikasi ke interface sangat bermanfaat. Untuk selanjutnya yaitu rasa dan bau. Rasa dan bau ini merupakan sensor yang paling sering digunakan. Terus kedua sensor ini lebih digunakan untuk komunikasi karena hanya sedikit cara mengimplementasikan device yang dapat menggenerasikan keduanya. Maka sensor kedua ini tidak dikembangkan. Begitu inilah daripada penglihatannya. Untuk selanjutnya yaitu sistem multimodal dan sistem multimedia. Sistem multimodal ini menggunakan lebih dari mode komunikasi. Untuk keuntungan atas indera alami manusia sehingga lebih memperdayakan penggunaan jalur yang berhubungan dengan pendengaran suara. Sistem multimedia menggunakan sejumlah media yang berbeda untuk mengkomunikasikan informasi, antara lain yaitu sound, video, teks, grafik, animasi, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya yaitu perkataan di interface. Hal yang apa saja sih hal yang berguna dalam keadaan ini tuh?
Yang pertama yaitu tangan si pembicara sibuk. Yang kedua, mata pembicara harus memperhatikan sesuatu. Jadi harus ada subjeknya gitu ya. Yang ketiga yaitu kondisi yang keras dan terkekang yang tidak memungkinkan untuk kaibo. Untuk selanjutnya yaitu struktur perkataan. Nah, struktur perkataan ini ada dasarnya. Ada 2 dasar sih sebenarnya ini. Yang pertama yaitu bahasa Inggris terdiri dari 40 font. Yang kedua, tiap font mempresentasikan suara atau bunyi yang berbeda. Nah, suara yang ini terdiri dari ada 2 bagian yaitu 24 konsonan dan 16 vokal. Nah, di sini ada prosodi atau intonasi. Apa sih yang disebut prosodi ini? Prosodi ini yaitu perubahan bunyi dan kualitas fonem. Berarti yaitu ini apa? Bunyi-bunyian lah dan kualitasnya yaitu. Dan untuk selanjutnya yaitu CEO articulation. Nah, apa sih yang disebut CEO articulation itu? Yaitu cara keluarnya suara akibat dari gerakan mulut, hidung, dan kecepatan bicara. Begitulah arti dari CEO articulation. Dan untuk selanjutnya itu pengenalan perkataan. Nah, timbul nih pertanyaan, apa sih penyebab ketidaksuksesannya? Mungkin saya jelaskan 2 yang bisa menyebabkan ketidaksuksesannya, yaitu pertama, kompleksitas dari bahasa. Yang kedua, sebab lain yang lebih mengarah keseharian dalam masalah yang berkaitan dengan pengenalan secara otomatis kata yang diucapkan. Suara-suara background akan dapat mempengaruhi input, yaitu akan menutupi atau mengganggu informasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengenalan gerak. Gerak adalah komponen, oh ini salah, harusnya IMK bukan INK ya, sorry, maaf guys, ada kesalahan teknis. Gerak adalah komponen IMK yang menjadi pusat perhatian dan multimodul sistem. Dengan beberapa gerakan untuk mengontrol komputer ya adalah suatu keuntungan situasi di mana tidak memungkinkan untuk melakukan pengertian atau indera lainnya. Nah, teknologi apa saja yang bisa digunakan untuk menangkap suatu gerakan? Apa saja ya? Saya akan ngasih jawaban 2 deh. Kembali lagi tadi pertanyaannya yaitu teknologi apa saja yang bisa digunakan untuk menangkap suatu gerakan. Yang pertama, vision system. Kedua, data glue. Itu sih yang saya ketahui ya tentang teknologi yang bisa menangkap suatu gerakan. Yang itu selanjutnya komputer